Dan Rasulullah menawarkan untuk membeli pohon kurma itu seharga 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah. Assalamualaikum sahabat Altu Channel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah sahabat yang membuat Rasulullah SAW meneteskan air mata, yaitu kisah dari Abu Dujanah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dari kabilah Khazraj. Selain dikenal pemberani di medan perang, Abu Dujanah juga seorang yang sangat menjaga diri dan keluarganya dari perkara haram. Suatu hari, selesai sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah, Abu Dujanah selalu pulang terburu-buru tanpa mengikuti doa ba'da sholat yang dipanjatkan oleh Rasulullah. Melihat gelagat ini, Rasulullah mencoba meminta klarifikasi kepada Abu Dujanah. Wahai Abu Dujanah, mengapa setiap kali selesai sholat subuh, engkau selalu pulang terburu-buru? Apakah engkau tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga tidak pernah menungguku selesai berdoa? Tanya Rasul kepada Abu Dujanah. Kemudian Abu Dujanah menjawab, begini ya Rasulullah, rumah kami berdampingan dengan rumah seorang laki-laki yang memiliki pohon kurma yang sangat menjulang tinggi dan dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tersebut selalu berjatuhan dan mendarat di rumah kami. Ya Rasul, keluarga kami adalah orang yang sangat tidak punya, sehingga anak-anak saya sering sekali kelaparan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang mereka lihat, pasti mereka akan selalu memakannya. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang telah berjatuhan tadi, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Suatu ketika kami pulang terlambat, ada anak saya yang sudah terlanjur memakan kurma hasil temuan tersebut. Mata kepala saya sendiri yang menyaksikan, tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di pekarangan rumah kami semalam. Setelah mengetahui hal itu, jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anak saya dan saya keluarkan apapun yang ada di sana. Kemudian anak saya menangis, kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air mata karena sangat kelaparan. Wahai Rasulullah, sampai saya berkata kepada anak saya, hingga nyawamu lepas pun, ayah tidak akan pernah rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan ayah keluarkan dan akan ayah kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Mendengar itu, mata Rasulullah berkaca-kaca. Butiran air mata beliau berderai begitu deras. Baginda Rasulullah mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma tersebut. Abu Dujanah pun mengatakan bahwa pohon kurma itu milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Rasulullah pun mengundang pemilik pohon kurma itu. Dan Rasulullah menawarkan untuk membeli pohon kurma itu seharga 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya berwarna putih, dan di situ juga tersedia bidadari-bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Kata Rasulullah menawarkan kepada lelaki munafik tersebut. Kemudian laki-laki munafik itu lantas menjawab dengan tegas, saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji-janji kapan-kapan.
Tiba-tiba sahabat setia Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu datang dan berkata, ya sudah, akan saya beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang jenisnya tidak ada di kota ini. Kemudian si munafik pun kegirangan sembari berujar, oke, baiklah, kalau gitu saya akan menjualnya. Abu Bakar menjawab, oke, saya setuju, kalau gitu saya akan membelinya. Setelah sepakat, Abu Bakar langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujanah. Kemudian Rasulullah bersabda, hai Abu Bakar, aku yang akan menanggung gantinya untukmu. Mendengar sabda Nabi, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah. Sedangkan si munafik berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja dia alami. Dia bercerita kepada istrinya bahwa aku telah mendapatkan untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun. Hingga malam pun tiba, dan ketika si munafik sedang tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi menjadi berada di atas tanah milik Abu Dujanah. Dan seolah-olah pohon kurma itu tidak pernah sekalipun tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu rata dengan tanah sampai ia pun keheranan tiada tara. Demikian kisah sahabat dan pohon kurma yang membuat Rasulullah SAW menangis. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini adalah kehati-hatian para sahabat menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Kemudian pohon kurma yang berpindah posisi itu adalah salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW yang langsung dirasakan oleh Abu Dujanah sendiri. Sekian kisah sahabat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.